Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan ajak saudara merenungkan bagaimana seorang pemuda yang sedang di dalam proses menuju pada kegenapan rencana Allah melewati akan pendidikan atau proses yang tidak mudah, yaitu namanya, saudara sudah bisa tebak, Yusuf, saudaraku. Saya akan ajak saudara langsung melihat bagaimana peristiwa ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, ya, majikan perempuannya. Kita lihat di Kejadian 39, ayatnya yang ke-19 mulai, saudara, saya bacakan. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya, amarah Potifar bangkit. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Garis bawahi, saudaraku, kalimat ini. Kelihatannya cuman satu kalimat, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tapi itu kalimat yang luar biasa. Tidak peduli di mana saja seorang anak Tuhan itu berada, kalau Tuhan menyertai, itu cukup. Kalau Tuhan menyertai berarti apa? Berarti rencana Tuhan sedang berlangsung. Dia tidak berada di luar rencana Allah. Itu yang terpenting, saudaraku. Nah, itu yang terjadi pada Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kalau disertai, pasti dilimpahi dengan kasih setia. Nah, saudara mungkin bertanya, loh, kasih setia kok masuk penjara? Kasih setia dan disertai Tuhan kok difitnah? Sudah enak-enak di rumah Potifar, menjadi orang kepercayaan dari majikannya, kok ya ada masalah yang timbul di mana Tante Potifar, istri dari majikannya atau majikan perempuannya, tergoda oleh kegantengan, ketampanan dari Yusuf dan mau mengajak dia berzina. Dan Yusuf tidak mau karena Yusuf takut akan Tuhan. Dan karena dia takut Tuhan, karena dia mempertahankan kebenaran, Yusuf akhirnya harus ngalami fitnah. Dan dia tidak bisa membela diri, saudaraku. Pada zaman itu belum ada CCTV, belum ada rekaman, dan ya pokoknya dia harus nanggung akan kata-kata fitnahan dari Tante Potifar ini. Ya, itu yang terjadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saya ingin saudara punya satu pengertian. Orang ikut Tuhan, orang jadi anak Tuhan, orang dilimpahi kasih setianya, disertai oleh Tuhan, itu bukan berarti tidak melewati masa sulit. Ini penting untuk kita pahami, saudaraku. Jangan saudara punya pendapat bahwa kalau aku disertai Tuhan, aku nggak mungkin melalui masa sulit. Kalau aku dilimpahi kasih setia Tuhan, nggak mungkin aku masuk penjara. Itu nggak benar, saudaraku. Buktinya Yusuf. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di tempat yang gelap, di tempat yang berat, di tempat penderitaan, kesengsaraan, ada perkenan Tuhan yang istimewa. Kepala penjara
yang tentunya seorang tegas, seorang yang biasa menghadapi narapidana yang tentunya seorang yang keras, tiba-tiba jatuh hati kepada Yusuf. Ya tentunya Yusuf adalah seorang anak Tuhan yang memiliki buah roh, saudaraku. Dan itu rupa-rupanya oleh ketetapan Tuhan membuat Yusuf ini disayang oleh kepala penjara. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ini adalah masa pelatihan, saudara. Tuhan punya rencana bahwa Yusuf nanti pada waktunya akan mengatur seluruh negeri Mesir, negeri yang besar pada masa itu. Dia harus menghadapi berbagai macam karakter orang yang harus dia pimpin. Dia harus latihan, dan latihannya Tuhan itu nggak kekurangan cara. Dia diberi kuasa untuk apa? Mengatur tahanan-tahanan itu. Siapa yang memberi kuasa? Kepala penjara. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dia ngurusi bagaimana ngatur makanannya, bagaimana mengatur akan jadwal kerja mereka, kegiatan dari para narapidana yang ada di penjara tersebut, saudaraku. Nah, ayat 23, saudaraku. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan YHWH menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini kalimat firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau sampaikan, saudaraku, bahwa di tempat paling gelap, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan melimpahkan kasih setia, bukan berarti dia langsung keluar dari tempat gelap itu. Tidak. Di situ proses Tuhan berlangsung dan penyertaannya nyata. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata. Dia diberi kuasa oleh kepala penjara untuk ngatur, untuk segala pekerjaan, untuk menata segala pekerjaan, dan dilepas. Tidak dicampuri lagi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Dia diberi urapan, saudaraku. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pengurapan atau spirit of leadership dari Yusuf justru bertumbuhnya di penjara. Tuhan mengurapi Yusuf dan melatih Yusuf untuk sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar nanti. Berapa tahun ke depan nanti. Yusuf menikmati akan proses itu dan berhasil. Siapa yang bikin berhasil? Tuhan, saudaraku. Jadi kalau Anda sedang dalam proses, sedang dalam susah, ya susah apalah, dalam pekerjaan susah, ada masalah berat yang sedang Anda lewati. Yang penting penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap ada. Nanti dalam kesusahan itu justru Tuhan akan nyatakan kebaikan-kebaikannya, Tuhan akan nyatakan bagaimana Dia akan memimpin saudara dan saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar di depan. Itulah masa training dari Yusuf, saudaraku. Nah, ini penting untuk kita pahami, bahwa hidup orang Kristen, kalau kita bercermin dari kehidupan Yusuf, itu adalah kehidupan yang dididik oleh Bapa Surgawi. Melalui peristiwa-peristiwa yang nggak enak, saudaraku. Jadi kalau ada peristiwa yang kurang enak terjadi dalam hidup saudara, bersyukurlah, percayalah. Yang penting kita jangan berdosa. Tetap takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, pegang prinsip kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kalau penyertaannya ada, dan kasih setianya dilimpahkan, maka seperti Yusuf, di tempat paling gelap, di situ terbit terang. Di tempat paling gelap,
disitulah tempat training dan pelatihan yang nantinya akan membuat Yusuf itu menjadi seorang mangku bumi, seorang raja muda di seluruh Mesir. Kelak, saudaraku. Ini penting untuk kita pahami. Tuhan Yesus memberkati.